Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Firman Afandi di channel ini, tentunya dengan setelah hari raya ya. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan dengan format baru juga ya. Di sini ada ya, ini di kamar sebenarnya. Kamar itu di jendela ditutup karena ada kucing masuk ya. Karena 2 kali udah dikencingin kasur. Baunya itu, aduh, sampai sekarang udah dibersihkan, sampai sekarang juga belum maksimal ya menurut saya, karena emang baunya melekat banget. Ya, itu sedikit curhatan, dan selamat datang di channel review kali ini. Saya mau mereview sebuah TWS dari Nakamichi gitu ya. Ini ceritanya mau review TWS dari Nakamichi. Sebenarnya udah saya unboxing dan sudah saya coba, saya pakai nggak sampai berhari-hari, cuman hanya saja saya mencoba sekitar 30 menitan, dan ya itu hitungannya first impression ya, lebih bukan ke pengalaman langsung ya, tapi karena disclaimer dulu aja, saya bukan ahli dalam peraudioan, tapi sehari-hari saya dekat dengan TWS seperti ini, seperti ya pokoknya sering saya menggunakan TWS, dan saya ngerti beberapa earbuds dan TWS yang pada umumnya ya, jadi kelebihan kekurangannya seperti apa. Dan ya, sekarang langsung aja kita masuk ke Nakamichi. Nakamichi sendiri itu sebenarnya produk yang sangat mantap dalam peraudioan. Sebenarnya audio kalau nggak salah itu di mobil ya. Nakamichi itu fokusnya di audio mobil. Koreksi ya jika ada salah. Yang pasti si Nakamichi ini mengeluarkan produk TWS yang menurut saya lihat itu premium, tapi untuk produk yang ini nih harganya di bawah 100.000. Saya juga wow, Nakamichi bawah 100.000 seperti apa? Ya, ini dia barangnya di situ udah, barangnya seperti ini ya. Ini Nakamichi, dan ini tipenya yang TW2XS ya teman-teman. Dari packagingnya, oke, ini dari packagingnya, ini sangat-sangat rapi dan bagus ya, di harga 95.000 atau 100.000 lah ya. Ini sangat-sangat gokil banget sih. Itu ada hologramnya ya, ini original dari Nakamichi. Ya, kemarin udah unboxingnya nanti ada di short video ya. Untuk ini langsung saja kita review ya barangnya. Ini dia Nakamichi. Dari build quality-nya teman-teman bisa lihat di situ. Kelengkapannya dulu. Dari kelengkapannya ini lengkap. Nggak lengkap ya, karena nggak ada earbuds dan cuma kabel aja, sama ya buku panduan dan barangnya sendiri ya. Kurang lengkap lah kalau saya bilang, karena nggak ada earbudsnya, ear tips. Jadi ya untuk tipe yang ada ear tipsnya, tanpa ear tips itu kan berasa kurang ya. Itu kelengkapannya. Terus kemudian build quality-nya, kita ke build quality. Bisa teman-teman lihat ya, di situ glossy gitu ya, glossy, dan ya ini apa ya, gilap gitu ya, gilap. Terus kemudian ini ya plastik pada umumnya, dan engselnya itu lemes gitu, tapi engselnya itu lemes ya, tuh lemes. Dan ya ini dia, di depan ada logo Nakamichi, dan di belakang ada model, kapasitas, dan ininya ya di belakang. Tombol reset juga ada di sini. Ini on off sebenarnya, bukan reset, on off. On kan si charging case-nya, sama off kan charging case-nya. Ini setelah saya baca
di buku panduan. Di buku panduan sangat lengkap ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung, ini gimana sih ngaturnya, ini gimana? Di sini sebenarnya lengkap ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di user manual. Kalau nggak ada, baru deh komen di bawah buat tanya-tanya. Oke, nah ini dia samping. Nah, ini lubang chargernya di sini ya teman-teman. Tuh chargernya. Oke, ini dia barangnya seperti ini. Langsung aja untuk kita pakai ya. Oke, langsung aja kita pakai kanan dan kiri. Oke, saya sekarang udah koneksi ke tablet ya. Dan ini cukup kedap ya, cukup kedap, tapi masih ada kedengeran. Sebenarnya lighting saya ini sebenarnya bunyi loh, tapi masih sedengaran dikit ya. Oke, lumayan. Langsung aja kita ke spesifikasinya ya. Oke, spesifikasinya itu Bluetooth 5.3. Kalau di case ini ya, case ininya tuh 5.3, udah 13 mm dynamic drive, terus Bluetoothnya 5.3, tapi di website 5.0, saya nggak tahu yang mana yang benar. Kemudian ada auto pairing ya, super talk experience, nanti kita coba ya. Untuk mic-nya gimana? Untuk touch controlnya gimana? Nah, touch controlnya juga sangat lengkap di buku panduan. Ini untuk pause and play-nya sekali tekan aja. Oh, yang pause yang kanan sekali tekan, yang untuk play yang kiri sekali tekan, gitu ya. Kemudian untuk next video, next song-nya itu 2 kali tekan. Oh, untuk next song-nya 3 kali tekan ya teman-teman. 3 tap Zero Lu. Ya. Untuk previous-nya 3 kali tekan yang sebelah kiri. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Bener. Dan untuk naikin volume, naik volume itu tekan yang lama. Sebelah kanan itu akan naik volume. Yang sebelah kiri tekan 2 kali untuk turunin volume. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini touch control banget, enak. Cuman sayangnya ini sangat panjang ya teman-teman. Panjang, kalau di helm mungkin kurang nyaman, dan kalau buat tiduran juga kurang nyaman. Apalagi ada touch control ya, bisa ya benar sekali, kita kena bantal langsung volumenya main sendiri. Karena tadi volume ditekan 2 detik udah berkurang. Seperti itu ya. Itu kekurangannya menurut saya. Dan untuk kualitas suaranya, karakter suaranya itu nyaman ya. Ngebass enggak juga, lumayan. Low-nya itu lumayan. Mid-nya itu oke, high-nya ya nggak terlalu kencang juga. Yang pasti vokalnya itu masih jelas, dan bass-nya nyaman. Ya enak lah pokoknya. Ini berada di volume 90%-an ya teman-teman. 90%. 80%. Jadi output powernya dia di 80% baru keluar, berasa gitu loh. Oke ya. Sekarang kita tes mic. Kita langsung record aja ya. Oke. Nah, ini dia mic, suara mic dari apa namanya? Nakamichi TW2X2 XS ya. Gimana hasilnya? Ya, kalau telunan kurang lebih seperti ini sih suaranya nanti. Kalaupun saya nanti ada editing di post productionnya, nanti saya kasih tahu ya teman-teman, nanti apakah saya edit atau enggak. Yang pasti kurang lebih seperti inilah hasilnya. Gimana menurut teman-teman? Oke atau enggak?
kesimpulan dari saya itu, ini di harga segitu itu worth it sih. Nakamichi ini suatu produk yang perlu dipertimbangkan sih. Dan harga segitu ya teman-teman, 95.000 udah mendapatkan kualitas yang lumayan dan tapi ada kekurangannya yang dimana tadi buat tiduran emang agak sedikit kurang nyaman ya, dan untuk di helm juga ya kepanjangan ya, terlalu panjang. Tapi ya jangan dipakai di helm juga ya, karena itu berbahaya di jalanan. Oke, lebih baik ya digunakan sewajarnya aja. Tapi kalau untuk olahraga ini aman, tidak jatuh ya teman-teman, tidak jatuh, aman dan sentosa. Oke, sekian dulu dari saya review kali ini. Kalau teman-teman suka dengan review langsung seperti ini, komen di bawah aja, atau ada request produk yang lainnya, boleh request aja. Saya ini request ada nih Mixio X8 kalau nggak salah kemarin, Bang, request Mixio X8 dong review. Oke, ini udah saya belikan dan sebentar lagi kita akan review. Oke, semoga sehat ya teman-teman. See you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. See you next video. Bye. Dah.